Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class today. This is still with English lessons and still with biography material. Okay, we continued our last meeting. This is the meeting 11. Yeah, in the meeting 11. But before that, let's we do better for pray first before we gonna start this class by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, well, let's go to the next slide. In here we have slide, ya, di dalam slide di sini masih bersama materi yang sama, yaitu biografi. Mungkin kalian sudah mengenal biografi. What is biografi? Ya, mungkin di antara kalian sudah paham ya tentang biografi. Pendeknya adalah di sini menurut KBBI, biografi adalah is including of someone video written by others. Maknanya apa? Yaitu adalah suatu tulisan ya yang ditulis oleh orang lain untuk menggambarkan seseorang yang dituju. Misalkan kalau kita ingin menceritakan tentang biografi mungkin ya tokoh-tokoh yang kita anggap penting di dalam lingkungannya, seperti contoh kayak Soekarno ataupun B.J. Habibie dan sebagainya. Nah, tentunya dalam hal penulisan biografi itu kita harus fokus pada topik pembicaraan yang kita bahas, mulai dari masa kecil beliau, kemudian latar belakang, kemudian pendidikan beliau sampai mana aja, kemudian jenjang karir beliau mulai dari awal hingga beliau menjadi seorang pilot, menjadi seorang ilmuwan ya, maksudnya ilmuwan sampai dia meninggal. Nah tentunya jika kita memang menjadi seorang peneliti atau researchers, kita harus tahu akan sejarahnya, mungkin dari wawancara ya, dari informasi keluarganya, anaknya dan sebagainya. Mungkin kita harus bertindak sebagai orang yang mengamati di dalam mencari sebuah informasi. Oke, di sini ada ciri-ciri tentang biografi, antara lain adalah di sini biografi mempunyai struktur baku dalam pembuatannya, meliputi orientasi, reorientasi dan peristiwa. Nah, ketiganya itu pasti saling berkesinambungan. Yang kedua yaitu biografi dibuat berdasarkan fakta. Jadi bukan hanya bercerita hoax ya, tapi juga kita berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditulis. Misalkan kita besok kalau ingin menjadi seorang wartawan atau menjadi seorang peneliti, kita mau menerangkan jejak atau rekam jejak seseorang yang mungkin terkenal. Nah, kita harus benar-benar fakta sesuai dengan kenyataannya. Nah, kemudian yang ketiga, gaya penulisannya biografi dibuat dalam bentuk narasi, artinya bercerita. Namanya bercerita ya bercerita narasi, menceritakan apa adanya gitu. Supaya apa? Supaya yang membaca itu merasa tertarik. Yang keempat, terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi di dalam kehidupan tokoh biografi sehingga bisa mempengaruhi pembaca. Nah ini ya. Jadi hal yang menarik adalah ketika kita pas menceritakan seseorang yang bisa menginspirasi. Mungkin karena dia pandai, rekam jejaknya di dunia penerbangan bagus ya, seperti Pak B.J. Habibie. Kemudian di dalamnya itu bisa mempengaruhi kita sebagai pembaca supaya kita ikut jejaknya. Yang kelima adalah biografi juga berisi kondisi yang bisa memotivasi seorang sehingga mencontoh ini ya dan meneladani di dalam kehidupannya ini. Kemudian makna dari orientasi itu apa? Seperti yang di atas tadi, yaitu berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Ini jadi berisi tentang mengenai latar belakang
dia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan apa, ya, dan lain sebagainya. Sudah. Kemudian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini yang secara kronologis disusun menurut urutan waktu, ya, jadi tidak ngenjah. Jadi mulai dari SD ya, SMP, SMA, kemudian kuliah dan sebagainya. Mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Kemudian reorientasi, artinya berisi komentar atau menguji evaluate atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, di bagian ini itu bersifat opsional, boleh tidak diceritakan atau boleh diceritakan. Ini adalah contoh daripada biografi Muhammad Hatta. Kita baca. Muhammad Hatta, or often called Bung Hatta, was the first vice president of Indonesia. Muhammad Hatta was born in Bukit Tinggi, West Sumatra, on August 12, 1902. His father is Haji Muhammad Jamil and his mother is Siti Saleha. His father died when he was 8 months old. Hatta married to Rahmi Hatta on November 18, 1945. The couple had 3 children named Mutia, Farida Hatta, Kamila Robiah Hatta, and Halida Nuria Hatta. Ini adalah termasuk orientasi, yaitu latar belakang beliau dari mana, dilahirkan di mana, dibesarkan pada keluarga yang bagaimana, kemudian lanjut dia menikah, kemudian punya 3 putri. Nah, ini adalah masuk kepada orientasi. Nah, sekarang kita lanjut kepada yang tadi, yang kedua. Hatta started his education. Nah, ini adalah rangkaian peristiwa. Education at private school named Sekolah Melayu. Then he went to ELS. He continued his school to Mulo. Hatta began to show his interest in politics and national movement since he was 16 years old. Ini adalah rangkaian peristiwa di mana menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi beliau sejak beliau sekolah, kemudian terjun di dalam dunia politik. Nah, ini adalah reorientasinya. In 1990, Hatta went to Harburg School in Batavia. He finished his study with distinction in 1921 and was allowed to continue study to Rotterdam School of Commerce in Netherlands. He took economics as his major and got doctorate degree. He then continued to pursue his doctoral degree, but he didn't finish that because he including politics. Ya. Jadi inilah rangkaian peristiwa di mana Bung Hatta sampai ke dunia politik. Nah, ini adalah reorientasi berfokus pada kesimpulan, ya. In Netherlands, Hatta joined the Indisvereniging. Ya. Indisvereniging changed in name to Indonesia Vereniging. Hatta was the treasurer from 1922 and 1925, and then he became the chairman from 26 until 30. Perhimpunan Indonesia, then changed from student organization to political organization that demand for Indonesia independence. It expressed its voice through a magazine called Indonesia Merdeka, of which Hatta was the editor. Inilah kesimpulannya dari itu. Nah, jadi strukturnya ini yang tadi adalah orientasi, di mana menceritakan pengalaman, ya, lingkungan lahir beliau dan dibesarkan oleh siapa. Kemudian di sini adalah rangkaian peristiwanya. Kemudian yang tadi reorientasi adalah kesimpulan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, ya, mengenai biografi. Cuman itu aja materinya, tinggal kita meningkatkan pemahaman kita lagi dan membaca beberapa teks artikel mengenai biografi. Okay, thank you for today and hope you enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.